أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Risma Miftahul Jannah mengucapkan selamat memperingati Hari Besar Nuzulul Quran 1446 Hijriah bersama Ustadz Dedi Lesmana, BKM Masjid Miftahul Jannah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah salat tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menunggu penceramah yang selesai dalam perjalanan, maka kita isi dengan tutup. Adapun tema untuk kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Jamaah sholat tarawih saya hormati, setiap kali khotib atau penceramah berdiri di atas mimbar, maka tidak dosa-dosa untuk mengingatkan kepada diri khotib atau penceramah sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa selalu bersama-sama untuk berusaha meningkatkan kadar keimanan kita, yaitu dengan artian iman yang sesungguhnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah berbuat baik kepada orang tua? Marilah kita simak uraian sebagai berikut. Berbuat baik kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Begitu tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam hingga sahabat Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yakun sawaka wa yusibahu malun kubar. Artinya, jangan kau kibaskan pakaian sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Begitu hebatnya Islam untuk kita selalu berbuat baik dan berbakti kepada Allah. Jangankan untuk bertindak kasar, mengibaskan pakaian sehingga orang tua tidak terkena debu saja tidak boleh. Begitu mulianya orang tua kita. Islam selalu mengangkat derajat orang tua lebih-lebih kepada ibu. Disunahkan nanti kedua orang tua di dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf perkara-perkara yang makruh sekalipun juga dianjurkan dan diperintahkan. Para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintah anak untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi anak untuk mentaatinya dalam hal tersebut. Namun jika hati bapak atau ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika anak menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah
menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya dalam perkara dua tersebut. Rasulullah SAW telah berkata, ridho Allah berada pada ridho orang tua dan murka Allah berada pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Sunan Al-Baihaqi. Banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya dengan arti hadis, orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap laki-laki adalah ibunya. Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta melewati berbagai kesulitan yang dilalui. Dari mulai saat mengandung, rasa sakit kita ketika melahirkan, lebih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak, hingga seringkali tidak tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya, bawa mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Umar, apakah Anda melihat aku telah memenuhi hak ibuku? Lalu Umar menjawab, belum. Begitu hebatnya seorang laki-laki menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah dengan harapan dinilai telah menebus jasanya kepada seorang ibu. Tetapi sahabat Umar mengatakan tidak, bahkan ketika nyawa itu sekalipun ditaruhkan belum sempat melunasi jasa ibu. Dalam rukun singkat ini, marilah kita petik hikmahnya bagi kita yang masih ada orang tuanya. Sebentar lagi momen hari raya akan tiba. Jemputlah ridho orang tua. Bagi yang punya ibu dan bapak, segera sentuh tangannya, sujud di tangan, mohonkan maaf dan ridho kepadanya. Mudah-mudahan dengan sisa umur kita yang ada, dengan ridho yang diberikan oleh orang tua, hidup kita menjadi berkah dan terarah. Demikian untuk singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz Dedi Permana, semoga kita mendapat banyak mengambil ilmu dan pelajaran dari beliau. Yang kami hormati tokoh adat dan tokoh masyarakat segenap jajaran sekalian. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah Bapak Dr. Hadis Rosidi Andre beserta jajarannya, dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta hadirin sekalian. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita.
pada malam hari ini Minggu 16 Maret tahun 2025 bertepatan pada 16 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka nuzulul Quran. Tema hikmah dalam memperingati nuzulul Quran. Salawat beserta salam kami junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya bacakan susunan acara pada malam hari ini, lebih utamanya kami sebagai panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyediaan tempat, makanan dan lain sebagainya. Mungkin karena ini tidak sesuai dengan cuaca kita yang saat ini tidak mendukung. Baik, saya akan bacakan acara susunan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yaitu hikmah perkataan nuzulul Quran. Dilanjutkan dengan doa. Yang kelima penutup. Cukup sekian, mungkin kita akan melanjutkan dari yang susunan acara pertama, yaitu pembukaan dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Syahroni. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulir anfalu lillahi war rasul.
ayatnya, kayaknya semakin kita tinggalkan rumah kita masing-masing yang untuk berkumpul. Kemudian sholawat dan salam tentunya tidak henti kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kita harapkan membawa kesan yang sangat dalam, sehingga kita semakin cinta damai, cinta kebersamaan, terlebih lagi cinta perjuangan kita dalam rangka menegakkan dini Islam, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh adik-adik Risma yang dari sore tadi juga sudah bergotong royong mempersiapkan segala sesuatunya, baik putra maupun putri, kemudian ibu juga yang ikut mempersiapkan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan lebih meriah lagi, terutama jemaahnya akan lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya tentunya permohonan maaf dari segenap BKM Masjid Miftahul Jannah. Harapan tentunya tidak ada lain kecuali yuk ke depannya kita bersatu rukun menegakkan apa yang kita inginkan dari awal, apa yang kita cita-citakan dari awal, apa yang kita harapkan dari awal, ya. Kemudian daripada itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah. Oleh karenanya penting khususnya untuk generasi muda, ya hikmatlah sebentar, ya. Kemudian kepada Bung Dedi Lesmana atau Pak Ustadz Dedi Lesmana, tolong sampaikan sehingga mengetuk sanubari kita yang hadir di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Andri yang telah menyampaikan sambutan. Melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu memasuki acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dedi Permana yang bertemakan hikmah peringatan nuzulul Quran. Dilanjutkan doa. Dengan hormat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri. Kalau berdiri kan ceramahnya nggak panjang-panjang ya Bu? Bu? Ya. Bu? Ya. Senyum. Kekenyangan. Ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Ceramahnya. Baik Bapak Ibu, hadirin nggak pakai lama-lama ya, karena saya yakin ini sudah pada buka puasa. Yang biasanya kalau sudah buka puasa kekenyangan, kalau kekenyangan itu bawahnya ngantuk aja. Betul ya, lupa. Baik, saya awali pertemuan yang insya Allah berbarokah dan penuh kebahagiaan ini dengan salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya semangat, ikhlas, saya doakan masuk surga. Dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Yang belum punya jodoh ada? Ada? Yang masih jomblo bisa pilihlah. Yang masih jomblo saya doakan pulang dari sini, kalau dia perempuan langsung dilamar.
yang amin yang tua, amin. Pengen apa? Saya doakan juga ada yang sakit hari ini, yang asam urat ada, yang darah tinggi ada, yang gula darahnya tinggi ada. Penyakit. Saya doakan yang sakit karena ini malam baik, mudah-mudahan pulang dari sini langsung diomnam, langsung sembuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ma anjalna Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka mabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati tentunya Ketua Masjid Miftahul Jannah Bapak Dr. Andes Rasidi Andri. Betul ya? Namanya baru ingat sekarang. Kalau orangnya Bapak Ibu sudah kenal benar-benar, dan beliau ini orang baik. Karena Pak Andri ini orang baik, saya pesannya cuma satu, jangan dikubur sebelum mati. Yang Bu, ya, itu selesai. Yang saya hormati sahabat saya di sini ada Bapak Paino SH. Ya, susah hidup nggak sarjana hukum nggak tahu. Ya. Yang saya hormati tentunya tokoh masyarakat, tokoh ada para ustadz, para kiai, bapak ibu, adik-adik sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah bapak ibu atas izin Allah. Kalau bukan karena izinnya berat mau datang ke masjid ini, betul? Coba. Ini luar biasa. Inilah yang namanya hidayah. Makanya syukuri hari ini, gak usah berpikir banyak atau sedikitnya. Artinya yang datang di sini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang terpilih. Betul? Mudah-mudahan saya doakan masuk surga. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada siapa? Manusia yang paling baik budi pekertinya, manusia yang paling sabar, manusia yang paling taat, manusia yang paling istiqomah, penghulu para nabi, penghulu para rasul yang dijunjungan kita, Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut beliau yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin kalau saya tanya, kepengen nggak masuk surga? Pasti jawabannya kepengen. Tapi mohon maaf bapak ibu, ketika Allah sudah selesai menciptakan surga, surganya sudah diciptakan selesai. Lalu Allah membuat sebuah tulisan di sebuah plakat besar. Tulisannya ditaruh di pintu surga. Apa bunyi tulisannya? Anti yuhabibu ala mutakabir. Anda dilarang, diharapkan untuk orang-orang yang sombong. Bu, Pak, surga itu haram untuk siapa? Orang yang sombong. Siapa orang sombong? Makanya iblis dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Walaqad khalaqna summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ketika Adam diciptakan dengan kesempurnaannya, Bapak Ibu, lalu semua disuruh bersujud.
Cuma satu yang tidak mau sujud. Siapa? Iblis. Lam yakun minaz sajidin. Iblis tidak termasuk orang-orang yang mau bersujud. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau selama ini kita nggak mau sujud ke Allah, sholatnya malas-malesan, tuh sama saja dengan iblis. Bukan saya yang ngomong. Ibu ya. Ibu punya suami? Punya. Kalau suaminya malas sujud, maka sama saja ibu berumah tangga dengan loh, kan benar nggak mau sujud. Iblis pun nggak mau sujud. Bu, Pak, Allah penasaran. Kenapa iblis tidak mau sujud? Maka dikatakan oleh Allah, "Qala ma manaka an tasjuda is amartuka?" Iblis, jangan jawab. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Ini cuma klarifikasi saja Allah. Apa jawab iblis? Qala anna khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya akan diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah lempung. Coba, saya lebih hebat. Hati-hati kalau dalam diri kita merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih cantik, lebih jelek. Ada yang merasa lebih jelek ada? Hati-hati kalau sudah ada di dalam diri kita merasa. Oh, itu sifat iblis. Seorang yang mau dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Di masjid, kalau bukan karena saya nggak bisa. Hati-hati. Ya, makanya kalau dititipin jabatan jangan sombong. Ya, ada nggak pejabat sombong? Ada nggak? Di sini ada. Di sini ada nggak? Makan yang ada nggak? Emang di sini ada pejabat? Dikasih jabatan sombong. Coba, pejabat sombong siapa? Katanya ngomong ada. Siapa pejabat sombong? Pejabat sombong itu Pak, Fir'aun. Fir'aun itu sombong, merasa dirinya hebat, diberikan kekuasaan, kerajaan. Kamu jadi Tuhan, sombong. Maka kalau ada pejabat sombong, Fir'aun lagi lewat. Ya boleh ya? Dengerin ya? Percuma ini kok Islam. Yang kedua dikasih harta, sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada. Ada. Di sini ada nggak? Sombong ayo. Orang kaya sombong, padahal kan cuma titipan. Betul nggak? Coba ketika kita lahir bawa harta enggak, bawa pangkat enggak. Kalau hari ini kita jadi orang kaya kan cuma titipan. Oh, jadi sombong sama tetangga nggak kenal. Kadang-kadang kalau jalan nggak mijit tanah. Namanya kan sombong makanya. Jadi jalannya nggak mijit tanah, kan pakai sendal loh. Coba. Harusnya kalau diberikan kekayaan harta banyak, bantu masjid-masjid, betul? Bantu parkir miskin, anak telantar, janda-janda tua, janda-janda muda. Gak usah yang urus. Ini teman saya mau ngurusin Pak Ino, janda-janda muda. Boleh tuh. Artinya apa? Gak boleh sombong. Manusia kan diciptakan dari tanah, tahu sifat tanah. Tanah itu agung sama saja. Agung itu bumi itu sabar, tenang. Jadi sifat tanah itu harusnya tenang, sabar. Itu. Tapi kan itu kerjaannya ada yang sering marah-marah terus diciptakan dari tanah apa? Tanah sengketa. Ada kan sih sama marah-marah? Sama istri marah-marah. Kadang-kadang ribut sama istri dikepuk, miring, aksi terbukti malu. Ada nggak suami begitu? Bu, ada nggak? Takut ibu ya. Ada. Di sini suami yang baik-baik. Ini lihat mukanya kita lugu-lugu semua. Coba lu. Lihat. Orang yang sering marah-marah jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa.
Tapi kan kalau kerjaannya suka nakut-nakutin, nah orang yang suka nakutin itu diciptakan dari tanah kuburan. Makanya kerjaannya nakut-nakutin. Coba. Terus yang sering galau, sering ngeluh, kerjaannya bikin ngeluh. Hujan, ngeluh. Panas, ngeluh. Belum gajian, ngeluh. Gak ada beras, ngeluh. Minyak kita naik, ngeluh. Bensin oplosan, ngeluh. Coba. Orang yang sering ngeluh itu diciptakan dari tanah longsor. Apalagi sekarang udah banyak tuh dari tanah longsor, betul nggak? Ada yang tanah longsor. Makanya kalau ketemu ibu-ibu kan yang sering ngeluh kan ibu-ibu, betul nggak? Coba ibu masuk ke sini, ya pasti belum apa-apa dong rumpi. Tahu nggak tetangga sebelah? Tetangga sebelah itu jaga. Lenok, bahenok, hati-hati. Ada sering ngomong, betul nggak? Oh itu sifatnya ibu wajar ya. Kang, tapi kan saya punya istri saya itu kerjanya belanja terus, shopping terus. Ada nggak lupa model istri yang seperti itu? Ya. Yang kerjanya belanja terus. Ada nggak? Istri yang kerjanya belanja terus, shopping terus, itu diciptakan dari tanah abang. Ya. Makanya kerjanya belanja. Coba. Makanya hati-hati mengawali pertemuan ini. Hindari kalau seandainya ada perasaan sombong, ya. Makanya syukur alhamdulillah. Hari ini atas izin Allah kita hadir karena hidayah itu sulit. Coba lihat dalam Al-Quran sudah jelas ada anak Nabi gak dapat hidayah. Siapa anak Nabi gak dapat hidayah? Anaknya Nabi Nuh. Siapa? Kan'an gak dapat hidayah. Jauh dari keimanan, jauh dari petunjuk. Bapak Nabi gak dapat hidayah. Padahal bapaknya Nabi. Ini ada anak yang bapaknya Nabi gak dapat hidayah. Artinya apa? Anak Nabi gak dapat hidayah. Satu. Yang kedua, ada istri Nabi. Siapa istri Nabi yang gak dapat hidayah? Istrinya Nabi Lut. Bu, istrinya Nabi Lut siapa? Kalau istrinya Anam siapa? Istrinya Nabi Lut Waidah gak dapat hidayah, jauh dari keimanan. Istri Nabi gak dapat hidayah, apalagi istrinya Bapak itu. Yang ketiga, ada Bapak Nabi, ponakan Nabi saja bukan, ada yang keponakan Nabi. Gak ada, bukan saya doang. Kalau saya Pak masih dikit-dikit keturunan Arab. Ibu saya sudah Arab, bapak saya orang Jogja. Maka nama saya jadi Lesmana. Saya nggak mau dipanggil Ustaz. Maka panggilan saya itu Kang Ude. Kenapa saya nggak mau dipanggil Ustaz? Karena memang saya bukan Ustaz. Apalagi kalau dipanggil Ustazah, saya nggak mau. Ya, jadi jangan dipanggil. Panggil saja Kang Ude. Ya. Alhamdulillah hari ini kita keponakan Nabi bukan dapat hidayah. Kalau bukan karena hidayah berat datang ke sini. Betul? Hujan, kedinginan, kekenyangan, coba. Wah, inilah berkat hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Maka pelihara. Maka mudah-mudahan yang ada di sini benar-benar orang-orang hamba-hamba yang dirindukan surga. Pengenkah Bapak Ibu dirindukan surga? Kira-kira Ibu kalau 3 tahun nggak ketemu dengan suami rindu nggak? Bu, rindu nggak? Apakah punya suami? Rindu nggak? Semua di sini diri pengen nggak dirindukan surga, pasti pengen dirindukan surga. Tapi lihat apa kata Rasul? Al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Berapa Bu? 4. 4 apa Bu? Golongan. Golongan apa Pak? Golongan sesat. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapa golongan yang dirindukan surga? Yang pertama, ta'lil Quran. Ini luar biasa. Tadi ayat yang disampaikan Ustaz Kasaroni, luar biasa. Itu tentang ciri-ciri orang yang beriman. Betul nggak kita orang beriman? Tuh, surat Al-Anfal. Tuh ayat 2 sampai 4 menjelaskan. Ya. Itu tentang seorang iman yang benar. Ya, nanti sedikit dikaji lah. Ini bicara ini dulu gitu.
Ya, kita harus menyadari saat ini. Orang-orang yang dirindukan surga adalah mereka yang ta'amil Quran, mereka yang gemar membaca Quran. Gemar nggak baca Quran? Coba sekarang katanya lebih banyak baca WhatsApp apa WhatsApp? WhatsApp apa WhatsApp? Pak, lebih banyak baca WhatsApp apa WhatsApp? Lebih banyak membawa-bawa HP apa Quran? Katanya pengen dirindukan surga. Usahakan Pak minimal 1 hari, nggak usah banyak-banyak 1 ain saja. Habis sholat 1 ain, habis sholat 1 ain baca. Tapi bukan hanya dibaca, Quran itu bukan hanya bacaan. Karena memperlakukan Al-Quran itu 4. Nih, gara-gara ini zaman Ramadan nih. Di bulan Ramadan ini orang kencang-kencangan balap-balapan baca Quran. Padahal Quran itu hudan linas wa bainati minal huda wal furqan. Ini petunjuk, ini hidayah supaya kita diberikan petunjuk. Dan dia itu furqan, pembelah panah. Ini loh yang haram, ini yang halal. Kalau cuma dibaca doang, beo juga bisa. Beo ngomong assalamualaikum, bisa nggak? Bisa ya, cuma ngerti nggak? Nggak ngerti. Jangan-jangan selama ini kita juga baca Quran apa yang kita baca nggak ngerti. Hati-hati. Maka 4 memperlakukan Al-Quran. Pertama membacanya. Setelah membaca, bagaimana kamu deh memahaminya? Setelah paham, diamalin. Setelah diamalkan, diajarkan. Tuh sempurnanya. Kalau baru level membaca, ini level terendah. Ya, belum aksi. Karena sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran wa alamahu dan mengamalkannya. Sekeren-kerennya kalian, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa alamahu, kemudian dia mengajarkannya. Kalau cuma dibaca doang, nggak diamalkan, nggak diajarkan, wajib Qurannya nggak berfungsi secara maksimal. Paham? Maka yang pertama kalau ingin dirindukan surga, kata Rasul, banyak-banyak membaca Quran, kemudian memahaminya, mempraktekannya, mengamalkannya, baru mengajarkan kepada orang lain. Tuh yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa orang yang dirindukan surga? Wa hafizi lisani, orang yang menjaga lisan. Tuh. Pak, menjaga lisan berat atau ringan? Berat. Ini lebes banget di mulut ya. Kadang-kadang Masya Allah, saya ngelihat jangankan di pesta, kadang-kadang di pengajian aja itu ada ustazah yang diomongin. Ini majelis taklim, kan yang banyak kan majelis taklim. Nggak ada majelis taklim bapak-bapak itu jarang. Betul nggak? Nggak tahu di sini kan ada majelis taklimnya. Nah, Bu, ada nggak majelis taklim? Tuh. Biasanya kalau majelis taklim, ustazahnya baru datang, belum aja kan udah betul ya. Ustazahnya pulang gede banget. Kata yang sebelahnya, paling dapat Aisyah. Coba. Ada saja yang satu ngomong lagi. Tapi kayaknya kok emasnya mudah-mudahan jangan-jangan imitasi. Lah ustazahnya sendiri diomong, betul nggak? Ini menjaga lisan ini berat. Punya istri pamit, Pak mau ke warung, beli apa? Kangkung 1 ikat. Beli dia kangkung 1 ikat, sejam nggak pulang-pulang. Kalau istri ke warung beli kangkung 1 ikat, sejam nggak pulang-pulang, ngapain? Pak, ngapain kira-kira? Ngerupik ya Bu ya. Coba ada saja yang diomongin. Kalau nggak diomongin itu mulutnya pagel bener-bener. Makanya orang yang dirindukan surga, hati-hati. Mulut ini kadang-kadang bahaya. Itu kenapa Bapak Ibu? Sholat itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Pandai-pandai menjaga mulut. Coba, Bu, Pak. Ketika sholat boleh nggak bersuara? Boleh nggak bersuara? Boleh. Allah boleh bersuara. Ketika sholat boleh nggak ngobrol? Enggak. Boleh nggak ngomong? Enggak.
Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, 2 rakaat. Anaknya datang, bu, megang ibu kanan. Minta jajan. Nanti ibu lagi sholat gitu. Nggak boleh. Artinya apa? Kalau sholat nggak boleh ngomong, pandai-pandailah kita menjaga lisan. Tuh yang diajarkan sholat. Ada lagi. Ini keren nih. Yang diajarkan sholat. Apa yang diajarkan sholat? Yang diajarkan sholat nih khusus untuk nih perempuan-perempuan ibu-ibu, pandai-pandai menutup aurat. Tuh, kalau sholat ketutup semua nggak? Ketutup semua nggak? Enggak. Wajahnya kan nggak ketutup. Masa wajahnya ditutup gitu? Sholat itu nggak ketutup wajah sama telapak tangan. Artinya apa? Sholat mengajarkan kita untuk menutup aurat. Masa kalah sama kuntilanak? Tahu kuntilanak? Kuntilanak itu Pak, itu pakainya pakai gamis. Kan kuntilanak pakai jubah tuh gamis. Betul nggak? Masa kita kalah? Pernah melihat kuntilanak pakai tengkok? Pernah nggak? Ada kuntilanak jalan pakai tengkok gitu? Enggak kan? Atau melihat kuntilanak lagi nongkrong pakai legging? Ada nggak? Enggak. Coba. Artinya apa? Sholat mengajarkan kita untuk apa? Pandai-pandai menutup aurat. Satu lagi, biar keren ya. Nanti kelihatan. Sholat itu mengajarkan kita untuk tawadu, rendah hati. Coba ketika kita sujud, pantat sama kepala tinggal mana? Pak, tinggal mana Pak? Tinggal pantat. Pantat yang kita anggap dia rendah karena di situ tempat lihat wanita di luar. Wow, betul nggak? Tapi ketika di rumah, weh. Kalau di luar, wow. Kalau di rumah, weh. Kenapa? Karena ibunya kalau di rumah pakai daster 3 hari gak dicuci. Pakai gantung pakai 3 hari. Ibu jahitannya banyak penitinya. Betul nggak? Rambutnya awut-awutan. Bau kasih. Kadang-kadang bu pakai minyaknya apa? Remason. Ibu gimana suami mau betah? Betul nggak Pak? Pak, betul nggak Pak? Jangan-jangan Bapak gitu semua. Ada istrinya nggak Pak? Coba. Bener Bu. Ini pelajaran Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, baiti janati, rumah tanggaku adalah surga. Ciptakan surga di dalam rumah tangga kita. Maka ini alhamdulillah ini bulan Ramadan. Ya, apalagi kita saat ini memperingati Al-Quran. Jelas di dalam surat Al-Fatir begitu tegasnya Allah. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi istilah. Coba lihat, perhatikan dulu. Selanjutnya kami turunkan Al-Quran kepada siapa? Quran itu diturunkan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Dari hamba-hambaku yang terpilih ada 3 golongan yang menyikapi Al-Quran. Pertama, jolimun li nafsi. Mereka jolim terhadap dirinya sendiri. Dia tidak jolim kepada Allah, tapi jolim terhadap dirinya sendiri. Qurannya diterima dengan mulutnya, tapi kelakuannya menginjak-injak Al-Quran. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Hei orang-orang beriman, jangan kamu makan riba. Tapi senang kita itu buka rentenir. Banyak nggak golongan yang seperti itu? Padahal jelas katanya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Seorang istri, satu, dia menjaga sholatnya. Kemudian kedua, menjaga marwahnya. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Dan keempat, dia taat kepada suaminya. Apa kata Rasul? Silakan masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Keren. Taat kepada suami. Ibu lagi ngaji. Kebetulan ibu sedang baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suami di kamar. Langsung bu, sadaqallahul azim. Taat. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Pak, jadi kalau ada ini cukup bilang ya. Ngerti Pak? Ibu lagi nyuci di dapur, lagi nyuci, suami lewat sambil ngomong langsung ikut.
cepet Bu ke kamar, bawa cuciannya di kamar. Ya Bu ya, paham? Bu, rumah tangga bahagia kalau ibu pengen surga. Tuh, bagaimana caranya taat? Salah satunya taat kepada suami. Banyak di luar sana Bu, istri-istri sekarang ini mohon maaf. Ini pelajaran Quran Bu. Ini kan nuzul Quran, harus paham. Istri-istri sekarang Bu, Pak, itu banyak nyenengin suami orang lain. Loh kok bisa? Iya. Coba. Kalau ibu-ibu itu cantik, Pak, ini bapaknya. Pak, kira-kira istri Bapak cantikan di mana? Di luar atau di rumah? Ayo, Pak. Istri Bapak itu cantik ketika di luar atau di rumah? Coba kalau di luar, pakai bibir, pakai apa yang kayak aku di hijau itu? Wah itu, wah segala alisnya dibikin kayak belalang, matanya disipit-sipitin, bibirnya dimerah-merahin, kadang-kadang muka hitam jadi putih, jadi mirip kayak apa TV zaman dulu. Tahu TV zaman dulu? Hitam putih, bibirnya hitam, lehernya, ininya putih, lehernya hitam. Kan ada saking tebelnya, betul nggak? Makanya Rasulullah berpesan, wahai para suami, kalau kalian di luar rumah ngelihat wanita cantik, maka buru-buru cepat pulang. Kenapa Bu? Karena apa yang dimiliki perempuan yang di luar sama yang dimiliki oleh istri. Artinya Bu, ya kadang-kadang kan suami kalau melihat wanita di luar, wow, betul nggak? Tapi ketika di rumah, weh. Kalau di luar, wow. Kalau di rumah, weh. Kenapa? Karena ibunya kalau di rumah pakai daster 3 hari gak dicuci. Ya Bu, pakai gantung, pakai 3 hari. Jadi Bu, jahitannya banyak peniti. Betul nggak? Rambutnya awut-awutan. Dokterasi. Kadang-kadang Bu pakai minyaknya apa? Remason. Ibu gimana suami mau betah? Betul nggak Pak? Pak, betul nggak Pak? Jangan-jangan Bapak gitu semua. Ada istrinya nggak Pak? Coba. Bener Bu. Ini pelajaran Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, baiti janati, rumah tanggaku adalah surga. Ciptakan surga di dalam rumah tangga kita. Maka ini alhamdulillah ini bulan Ramadan. Ya, apalagi kita saat ini memperingati Al-Quran. Jelas di dalam surat Al-Fatir begitu tegasnya Allah. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi isnillah. Coba lihat, perhatikan dulu. Selanjutnya kami turunkan Al-Quran kepada siapa? Quran itu diturunkan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Dari hamba-hambaku yang terpilih ada 3 golongan yang menyikapi Al-Quran. Pertama, jolimun li nafsi. Mereka jolim terhadap dirinya sendiri. Dia tidak jolim kepada Allah, tapi jolim terhadap dirinya sendiri. Qurannya diterima dengan mulutnya, tapi kelakuannya menginjak-injak Al-Quran. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Hei orang-orang beriman, jangan kamu makan riba. Tapi senang kita itu buka rentenir. Banyak nggak golongan yang seperti itu? Padahal jelas katanya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ini nih, ada kesalahkaprahan. Saya mau tanya, mohon maaf, kita hanya mengkaji saja biar kita paham. Selama ini kita nunggu-nunggu yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Emang bagaimana Lailatul Qadar? Selama ini takiti kita Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa sih itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, Quran sudah turun belum? Pak, senang nggak sama wanita? Senang. Bu, senang nggak sama pria? Senang. Ini fitrah. Kalau ada seorang laki-laki senang dengan wanita, fitrah. Wanita senang dengan laki-laki, fitrah. Maka kata Quran, nih lewat pintu yang namanya nikah. Maka nikah itu ibadah. Jadi kalau ditanya, kamu deh ibadah apa yang paling enak? Nikah. Karena yang sudah nikah pun pengen
Nikah lagi. Pak pengen nikah lagi ya? Ah, jangan Pak, cukup Pak, satu Pak. Saya pernah dijanji Mas Pak. Ketika dijanji Mas, Bapak Ibu, setelah mau pulang ada bapak-bapak itu melangkahi mayat, apa kuburan makam istri. Seperti itu, Pak, kenapa Pak? Kok Bapak melangkahi mayat apa istrinya? Sebab ketika masih hidup, kata istri saya, kalau kamu mau menikah lagi, langkahi dulu mayat saja. Makanya dia sebelum nikah dia langkahi dulu mayatnya. Quran disebut kitab suci kenapa? Ajarannya Bu itu sesuai dengan fitrah. Makanya mohon maaf, di Islam itu tidak ada larangan menikah, betul nggak? Dari umat sampai ulama boleh menikah. Dari jabatan rakyat sampai pejabat tinggi boleh menikah, betul nggak? Kalau Islam mengajarkan menikah, saya mengundurkan diri jadi orang Islam. Tuh, kenapa? Karena dilarang menikah, kan banjir tuh perabotannya, betul nggak? Coba, ini hebatnya Al-Quran. Kemudian apa? Disebut dengan kitab suci Bu, karena Al-Quran ini tidak ada intervensi dari manusia. Ajarannya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya manusia yang mengacak-acak Al-Quran. Itu yang disebut dengan zalimun li nafsi. Ketika Quran diberikan, maka sifat yang pertama diterimanya Al-Quran. Kalau balap Al-Quran dipegang-pegang, Qurannya taruh di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya ada di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya ada di rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada pagernya, pagernya dikunci. Supaya apa? Qurannya nggak dipegang-pegang. Coba, berapa banyak kita yang senantiasa menjadikan Al-Quran pedoman? Hati-hati, kita menerima Al-Quran dengan mulut kita, tapi ajarannya kita dipikir. Kita sudah hatam Al-Quran, di situ bicara kejujuran, tapi kita tukang bohong. Di situ bicara tentang kasih sayang, tapi kita sama muslim. Saya pernah ada mohon maaf, entah kenapa, jidatnya hitam. Jidatnya hitam. Kalau pakai sholat itu pakai juga. Saya lewat senyum saja enggak. Ini orang muslim loh, betul nggak? Saya ini orang muslim. Muslim itu senyumnya kelihatan begitu ramai, enggak senyum. Apa begitu ajaran Islam? Islam itu bukan pakaiannya, tapi akhlak. Mau marah-marah sama saya. Saya luar biasa, saya sendiri. Marah-marah, ngelihat fenomenanya begini. Bukan begitu Bu. Yang biasa kunut jangan ngomelin yang nggak biasa kunut. Yang nggak biasa kunut juga jangan larang yang kunut, betul nggak? Ada yang begini muter-muter, nggak masalah biarin. Yang penting ketika tahiyat bukan tahiyatul mubarak. Nah itu salah. Bu, jangan begitu. Ada yang sholat kayak dorong mobil, Allah. Ada Bu. Coba ibu bapak kalau ke Mekah, kalau bapak ibu ke Mekah, muat di pusat, ada Allahu Akbar gini aja, nggak ada di dunia. Ada yang Allahu Akbar duduk, masih lagi, di Mekah lagi, itu belajar peradaban di situ. Ada yang saya sebel Bu, mau sholat lama Bu, itu imannya lama Bu. Tunggu benerin Astagfirullahaladzim. Surah Allahu Akbar lama. Baca ayatnya lama. Kalau tarawih pengen yang cepat, apa yang lama? Coba, Bu. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada imam sholatnya lama terus. Akhirnya, alhamdulillah. Saya pernah di masjid mana? Di sini di depan itu ada tulisan apa? Pengeluaran sekian saldo gitu. Jadi di depan sini jangan ditempel-tempel. Ada lagi. Ketika sholat matikan HP. Ada kan itu? Itu salah. Ketika sholat matikan HP. Kan sholat kok matiin HP. Ada lagi mau dicandi Mas. Itu gede-gede. Nah ini masih kecil ya. Makanya ini ibu yang pakai sarung itu tulisannya gajah dulu dilipat saya Allahu Akbar gajah dulu
bener ya coba? Baca nggak Bapak Ibu? Baca. Itu mempengaruhi, makanya Bapak Ibu kalau pakai sarung yang ada capnya di atas. Yang saya jeker sholat pakai baju partai di depan Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak dibaca, betul nggak? Allahu Akbar. Pemilihan kepala desa Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Ibu, mungkin harusnya Pak kita dapat amal, justru dapat dosa. Saya makanya mengajarkan di musola saya. Kalau pakai sarungnya dicapnya itu dikletek. Kalau nggak taruh di atas. Ya, tulisannya warna merah. Ada lagi. Allahu Akbar. Nih yang pertama, Bapak Ibu, ada sifat yang namanya zolimul nafsi ketika Quran diturunkan. Yang kedua, Bapak Ibu, sifat yang kedua, wa minhum muktasid, golongan yang setengah-setengah. 10 menit lagi ya Bu, 10 menit. Habis itu 5 menit lah, 10 menit doa. Kan pas. Ya, karena sudah sejam juga saya. Itu. Ya. Golongan yang kedua, golongan yang muktasid, setengah-setengah. Ya kayak orang bagi BLT deh, tahu BLT? Ketika ada bantuan BLT, semua aku miskin, betul nggak? Ada yang bilangnya gede, belakang antrian, bawa motor mewah antrian, gara-gara cuma dapat duit 300, aku miskin. Coba ketika berteriak, ayo kita berjuang, kita bela rakyat, oh nggak bisa, saya sudah tua, saya punya utang. Begitu banyak golongan umat Islam namanya mutasid, zuhur sholat, asarnya tele. Ada nggak ini? Ada. Ke masjid rajin, maksiat, rajin. Coba. Tuh, yang koruptor itu orang-orang yang rajin ibadah, rajin. Mekah bolak-balik, ya umroh bolak-balik. Untuk apa? Kebencian. Makanya sekarang ini berlima, lagi namanya Liga Koruptor. Peringkat ke atas apa lagi? Pertamina. Masya Allah, kita rakyat kecil, apalagi minyak kita sudah bermasalah. Padahal kalau mau puasa, sebenarnya yang harus puasa itu pejabat. Kalau kita rakyat ini nggak perlu puasa, karena sudah lapar dari dulu, betul kan? Ini harusnya saya ngomong gini di bawah pejabat tuh, biar ngerti pejabat-pejabat betul tidak? Masa puasa cuma menahan ini saja? Makanya yang menjadi masyarakat juga kosong. Kosong iman, kosong dompet, kosong perut. Coba, tuh yang koruptor itu kosong dompet nggak? Kosong perut nggak? Dompetnya tebel, perutnya gendut. Yang kosong apa? Iman. Kalau iman yang sudah kosong bahaya. Bolehlah kita kosong dompet. Ini wajahnya wajah kosong dompet coba. Kosong perut boleh, tapi iman jangan. Golongan yang kedua ini ngeri Pak. Namanya Muhammad Topik, kerjaannya buaya. Ada nggak yang begini? Ini namanya keren Muhammad Topik, kerjaannya buaya. Coba. Ya. Golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk, ini bulan Ramadan Bapak Ibu. Mari kita berbanyak amal ibadah. Celaka kata malaikat Jibril, orang yang bertemu di bulan Ramadan yang seharusnya bulan ini adalah bulan maghfirah, apalagi nih hari kedua. Ini ampunan Allah luar biasa. Ini kalau masih lama itu saya kaji tentang bagaimana konsep ampunan. Coba, dahsyat. Rugi kita akan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, tapi usai bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mari sama-sama. La ilaha Muhammadur Rasulullah.
يا قوي يا متين يا مجيب السائل بسم الله سبيل بسم الله كبير بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعجب السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية وبركة وصحة على جماعة مسجد مفتاح الجنة. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بمعرفته وثبتنا في اعتقاد الله تعالى من دار الدنيا وإلى دار الآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء من جهد البلاء من جهد البلاء ودرك السخط وسوء القضاء وسلطة الأعداء. اللهم أخرجنا من ظلمات وحدي وأكرمنا بنور فهمي وافتح علينا بمعرفتي وسهل لنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya Karim. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai imunisasi iman kita. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu kalau ada kesalahan saya, kata-kata yang kurang berkenan. Demikian akhirul kalam. Terima kasih telah berpartisipasi. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.